kembali dari awal bahwa perkara yang diproses dari awal dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan ini adalah dugaan pembunuhan dan perkosaan terhadap si Vina ya dan Eki tadi. Jadi jangan lepas dari situ dulu konsentrasi karena mereka dijadikan tersangka, jadikan tertuduh atau terdakwa sampai terpidana itu pasalnya adalah berkaitan dengan pembunuhan dan perkosaan tadi. Nah, jadi misinya adalah ingin menyatakan bahwa ada semacam kekilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim memutuskan perkara ini sehingga benar-benar bahwa mereka harus dinyatakan mereka tidak bukan pelaku tidak pidana dalam rangka yang dituduh pasal yang dituduhkan tadi. Saya sependapat dengan para penasihat hukum yang membawa perkara PK ini dari para terpidana karena mulai dari awal kejadian tanggal 26 laporan polisi saja tanggal 31 Agustus ya 2016. Kejadiannya 27 Agustus. 27 Agustus ya. Iya. Nah, ini kan sudah beda berapa? 4 hari, 27 ke 31 kan? Iya. Nah, itu sudah salah. Jadi seharusnya kalau ada kesalahan seperti ini kan berarti pasalnya bisa dikenakan pidana kalau mau dilaporkan si Aibtu Rudi waktu itu ya. Iya. Adalah memberikan keterangan informasi publik yang tidak benar. Memberikan keterangan palsu. Ini harus diproses. Ya, jadi laporan polisi harusnya dibuat pada saat kejadian. Kemudian materi laporan polisi kita baca sepertinya dia melihat, padahal ini hanya pelapor yang tidak melihat, ya kan? Nah, ini sebutkan. Polres itu kan ada Polres Kabupaten, Polres Sumber nih, ada Polres Cirebon nih. Nah sekarang mau lihat masa Polres ini melihat ini kecelakaan, ini pembunuhan satu itu. Iya. Kalau ada yang bilang ini kecelakaan, ini pembunuhan kan? Ini gimana? Satu kejadian tapi dilihatnya ada pembunuhan, ada kecelakaan, nggak masuk akal itu. Iya, Mas. Secara saintifik tidak ada pembuktian sama sekali dari awal, hanya keterangan. Jadi ini memang asal-asalan ini harus kita kawal supaya bahwa tuduhan kepada 6 yang sekarang diproses ya, ini memang tidak menunsur untuk pasal pembunuhan dan perkosaan tadi ya. Aibtu ini Rudiana ini memaksakan ditangani dia, ditarik ke Polresta. Ya kan? Nah, sekarang TKP pertama yang ditemukan korban ini masuk wilayah mana? Iya. Kalau masuk wilayah kabupaten, ya silakan oleh kabupaten. Tapi kok kemudian ada muncul seolah ada TKP yang masuk Polresta. Jadi ini memaksakan kasus ini tarik ke Polresta oleh Aibtu Rudiana. Jadi otaknya ini menurut saya Aibtu Rudiana ini benar-benar harus diperiksa secara mendalam. Apa kira-kira nawaitumu memaksakan siapa yang bisa memaksa bahwa kemudian Aibtu Rudiana akan menjelaskan Propam itu juga corong terakhir namanya bisa menjadi penyelamat organisasi, penyelamat masyarakat, penyelamat negara juga. Itu fungsi Propam. Dulu kan nggak ada Propam. Seharusnya. Apakah ini murni akan diselesaikan secara Propam? Iya. Ya kan, yang anggota tadi. Tapi kan ini sudah bergulir dari polisi, jaksa sampai pengadilan. Tapi kan perlu juga secara internal kan diteliti bahwa ini tidak betul. Untuk polisi ke depan nanti kan harusnya tidak seperti itu. Jadi kan ada pengacara Vina dan Eki nih. Iya. Nah, pengacara Vina dan Eki juga harus proaktif. Gitu kan. Ini kan ada bisa menanyakan kepada pihak kepolisian, kejaksaan, kepada pengadilan, mungkin mereka juga menggunakan pola yang sama. Apakah ada penyidikan baru terhadap kasus itu, kan bersurat aja. Misalnya kemudian kalau dinyatakan ada kan berarti menggunakan laporan polisi nomor berapa, laporan lama atau laporan baru, itu juga perlu ditanyakan. Sehingga ya mudah-mudahan pengacara korban tadi tetap proaktif walaupun itu persoalan 8 tahun yang lalu. Ya, kita berharap peristiwa ini bisa diungkap walaupun menangkap pelakunya agak sulit. Karena sudah ada peristiwa penangkapan 8 orang plus 3 DPO tadi. Jadi saya apresiasi yang pengacara saya tadi Pak Auto tadi ya, itu pertama yang saya berikan apresiasi lah, mudah-mudahan novum yang pra peradilan sama Peggy tadi yang di PK bukan pra peradilan Peggy yang dilepaskan dari tahanan Polda itu juga novum juga karena Peggy itu punya peran utama. Oke, pra peradilan Peggy itu bisa dijadikan novum untuk PK iya, itu ini. Kuat karena peran utama hakim Pak Eman menyatakan tidak ada alat bukti.
Berarti kalau pemeran utama nggak ada, ya yang lain kan gugur juga nih. Iya. Gitu. Oke. Nah, ini mungkin salah satu yang mungkin perlu ditekankan. Nah, kemudian yang berikutnya, Pak Oto mungkin sebagai seorang advokat senior masih halus lah. Kalau saya melihatnya ini ada kekeliruan nyata, bukan lagi kekhilafan di situ. Bukan kekhilafan tapi kekeliruan Iya, nyata. karena bergulirnya dari ujung ke ujung nih, dari hulu ke hilir. Di situ. Ini kekeliruan nyata yang mungkin Mahkamah Agung lebih tegas lagi bisa melihat perkara ini, dan ya kita buktikan bahwa para terpidana ini adalah bukan pelaku pembunuhan yang terjadi tahun 2016. Nah, sebaiknya terhadap Aibtu Rudi, Aib sama Dede ini, Dede udah menyatakan bahwa dia sanggup untuk menerima hukuman terhadap keterangan dia. Nah, ini diperiksa aja, memberikan keterangan palsu. Tampaknya memang Dede nanti akan memberikan keterangan di PK 6 terpidana ini. Iya, tapi pidananya dibikin. Karena kalau kita membaca PK berkaitan dengan hukum perdata, itu kan harus ada, misalnya ada surat palsu nih. Nah, ini dibuktikan di pidana dulu, jadi novum untuk PK-nya. Tapi kalau ini pidana, ini menariknya memang ini sudah milik dunia nih. Dan nanti mungkin untuk amandemen KUHP bagus ini, seperti ini. Jadi cukup 3 aja lah, Aibtu Rudi sekarang Ibtu, kemudian Aib sama Dede, dibikin laporan polisi oleh keluarga yang para terpidana ini, sambil berjalan proses. Nah, ini nanti kan bisa dikaitkan dengan pemeriksaan HP atau BlackBerry, pemeriksaan CCTV dan sebagainya di situ, sehingga alat bukti yang dulu belum sempat disidik dalam perkara yang sudah selesai, ya, sudah sampai inkrah katakan, walaupun sekarang PK, ini masih bisa paralel untuk peninjauan kembali tadi, karena ya terpidana harapannya ya hal-hal yang bisa mendukung mereka, jangan sampai mereka diberikan beban, suruh berpikir lagi, kasihan mereka sudah tertekan di sini diberikan beban. Kira-kira apa menurut Anda yang bisa membantu kamu sendiri? Yang nggak akan bisa. Nah, kita yang di luar ini, makanya saya apresiasi kepada Pak Oto dan tim tadi bahwa luar biasa, bahwa ini adalah kekeliruan yang nyata atau mungkin bisa dikatakan kekhilafan, dan ya memang di Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 85 dan KUHP itu sudah jelas. PK untuk pidana ini tidak ada batas jangka waktu, jadi kapan saja bisa diajukan. Yang penting misinya adalah 6 para terpidana, mungkin nanti plus 1 lagi, Sudirman, plus juga si Saka Tatal mungkin. Okay. Saksi baru dikaitkan dengan berkas yang mana lagi, mau kemana kan susah nih. Jadi sementara berarti di pending dulu, kita kembali kepada saksi-saksi yang waktu itu memberikan keterangan tidak benar. Fokus ke situ dulu aja, sehingga kalau saksi baru nanti, ya saya lihat mau dibawa kemana berkasnya nanti gitu loh. Yang penting sekarang adalah konsentrasi kepada alat bukti. Kalau tadi masalah jaksa ya ditanya. Iya. Pasti jaksa mengatakan ada keterangan saksi, ada ahli. Saya yakinnya yang ahli ini pasti yang dikatakan dengan visum. Baru satu visum menyatakan matinya kenapa dan sebagainya, kan itu saja. Tapi mungkin visumnya juga belum terlalu mendalam itu. Visum itu dan pemeriksaan DNA juga tidak ada. Sehingga ya nanti perlu diwaspadai oleh rekan-rekan penasihat hukum sana bahwa kalau ahlinya semua satu, keterangan saksi banyak itu juga belum sesuai dengan alat bukti di KUHP. Jadi ini harus diteliti dengan mikroskop gitu kira-kira apa yang terjadi sebenarnya di situ, ya kan? Jadi saya harapkan ya terutama para penasihat hukum Eki dan Vina, penasihat hukum ke-8 terpidana, dan mungkin ada penasihat hukum Peggy sama Mas Tony, itu ada Bu Titin dan sebagainya. Ya sama-sama kita lihat dari awal. Kira-kira scientific crime investigation ada nggak? Dan itu sudah diucapkan oleh hakim Pak Eman tadi. Iya. Nah, kita konsentrasi ke situ aja.